Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pada pagi hari ini dengan keadaan sehat, baik, dan selalu semangat oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini sebelum beraktivitas kita di acara Renungan Pagi edisi 1 Mei 2023. Bacaan kita pagi ini dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30 demikian. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainom dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Kebesaran hati. Saudara-saudaraku, saya pernah mendengar seseorang berbicara seperti ini. Mengapa kita susah maju? Karena ketika kita sudah melihat orang lain sedang menanjak atau sudah di atas, kita akan berusaha menjatuhkannya ke bawah, lalu kita yang naik. Yang dimaksudkannya adalah ketika seseorang telah menduduki jabatan tertentu, orang lain akan berusaha menjatuhkannya. Saudara-saudaraku, ada seorang sastrawan yang bernama Charles Dickens mengatakan, ada orang yang menjadi besar dengan cara mengecilkan, merendahkan orang lain. Tetapi seorang besar sejati adalah ia yang mampu membuat setiap orang merasa dirinya besar. Saudara-saudaraku, orang besar sejati pastilah seorang yang mampu menunjukkan kebesaran hati ketika ada orang-orang yang mulai membanding-bandingkan dirinya dengan kehebatan orang lain. Tidak semua orang mempunyai kebesaran hati untuk menjadi orang kedua atau orang yang bekerja di balik layar. Hampir semua orang ingin menjadi nomor satu dan terkemuka. Tidak mudah memiliki kebesaran hati dan tahu diri seperti Yohanes. Tatkala para murid melapor kepada Yohanes tentang Yesus yang juga membaptis di sungai Yordan dan begitu banyak pengikutnya, ia justru menunjukkan kebesaran hatinya. Yohanes turut bersukacita ketika mendengar Yesus, sang empunya mempelai perempuan itu, telah memperdengarkan suaranya. Itulah sukacitaku, kata Yohanes. Dan sekarang sukacitaku itu penuh, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudaraku, selain itu, teks ini mengingatkan kita mengenal Yesus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengenal Dia adalah kehidupan spiritual. Tidak mengenal Yesus berarti kematian atau maut. Ia harus makin besar. Yesus harus menjadi semakin penting dalam hidup kita. Dia harus menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita harus makin kecil. Kita harus memberikan kepada Yesus segala kemuliaan. Seperti Yohanes, kita harus mengetahui tempat kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita dapat memberi kesaksian dengan penuh kuasa, seperti yang dilakukan Yohanes. Namun kita harus menarik perhatian orang-orang kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Agar yang semakin ditonjolkan adalah Kristus, dan kita sebagai alat semakin merendah. Kebesaran hati Yohanes menjadi penguji hati kita. Seseorang yang berbesar hati akan turut bersukacita ketika melihat keberhasilan orang lain, kemajuan dan kegembiraan orang lain. Di sisi lain, kita ikut prihatin manakala kegagalan, kesusahan dan derita dialami orang lain. Tidak mudah memang,
Namun kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk melewati setiap proses yang menjadikan kita seorang yang berbesar hati. Saudara-saudaraku, berbahagialah mereka yang tahu diri, bagaimana mereka memosisikan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu pagi ini. Sebelum kami beraktivitas lebih jauh, Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus memposisikan diri kami di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Biarlah apa yang kami lakukan semakin menunjukkan Kristus yang nyata dalam hidup kami. Semakin Kristus yang ditinggikan dan semakin Kristus yang dipermuliakan dalam segenap hidup kami, dalam segenap keberhasilan, dalam segenap cita-cita, dan dalam segenap pekerjaan-pekerjaan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang akan mengoreksi hati kami, terus mengoreksi kami, agar mana yang tak berkenan kepada Tuhan kami singkirkan, dan mana yang dikehendaki oleh Tuhan kami pertahankan. Bahkan kami harus hidup untuk semakin mengenal Dikau dalam kehidupan ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami lebih dalam berjalan bersama dengan Engkau dan mempercayakan diri kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu ya Tuhan, kepadamu hamba berdoa untuk seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tolong cahaya Injil-Mu ini Tuhan meresap masuk dalam hati mereka, supaya nama Tuhan semakin dijunjung, nama Kristus yang semakin ditinggikan, semakin dipermuliakan di tengah-tengah aktivitas pelayanan kami. Apapun keadaan umat-umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang akan memelihara hidup mereka. Engkau memang tak pernah gagal dalam janji-Mu. Dan apapun yang kami hadapi, masalah apapun yang kami hadapi, pencobaan apapun yang kami hadapi, kami tahu Engkau lebih besar dari semua perkara-perkara itu. Engkau lebih dahsyat dalam segala hal untuk kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan kami taruhkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang semakin nyata dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang akan menolong. Mereka yang mencari perguruan tinggi atau sekolah-sekolah lanjutan, Tuhan yang akan menolong anak-anak kami supaya mereka semua terus berbahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal beserta dengan kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.